Selamat datang di my channel. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi video ini saya buat sebagai tugas mata kuliah di kampus saya. Tugas mata kuliahnya itu tugas mata kuliah Sistem Informasi. Dan video ini saya buat untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dapat kalian baca di kolom deskripsi seputar Sistem Informasi. Ayo kita mulai pada pertanyaan yang pertama. Apa itu sistem? Apa itu sistem? Menurut Raymond McLeod Jr., sistem adalah elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan. Suatu organisasi seperti perusahaan atau satu area fungsional cocok dengan definisi ini. Sedangkan menurut Yogianto HM, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Jadi apakah itu sistem? Dari pendapat pakar yang tadi, pengertian umum mengenai sistem dapat dirinci sebagai berikut. Suatu sistem terdiri dari sekumpulan elemen-elemen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Suatu elemen yang telah ada merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Jadi keberadaan suatu sistem dibentuk untuk menangani, mengatur, serta mengkoordinasikan suatu kegiatan yang rutin terjadi. Oke, kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Model umum sebuah sistem. Jadi model umum sebuah sistem itu seperti ini. Terdapat masukan, keluaran, dan diantaranya itu sistem. Pertanyaan yang berikut. Bagaimana karakteristik sebuah sistem? Suatu sistem mempunyai karakteristik tertentu, yaitu mempunyai komponen sistem. Apa itu komponen sistem? Komponen sistem adalah suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berintegrasi, yang artinya saling bekerja sama dan membentuk satu kesatuan. Berikutnya, karakteristik sebuah sistem mempunyai batasan sistem. Apa itu batasan sistem? Batasan sistem atau boundary merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batasan suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Berikutnya, suatu sistem mempunyai karakteristik, mempunyai lingkungan luar sistem. Apa itu lingkungan luar sistem? Lingkungan luar sistem atau environment adalah apapun di luar batasan dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Berikutnya, sebuah sistem mempunyai karakter, yaitu penghubung sistem. Penghubung sistem atau interface merupakan media penghubung antara subsistem dengan sistem yang lain. Melalui media penghubung ini, memungkinkan sumber daya yang ada mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lain. Berikutnya, sebuah sistem mempunyai karakter, yaitu masukan sistem. Jadi masukan sistem atau input adalah hasil dari energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan sistem dapat berupa masukan perawatan atau maintenance input dan masukan sinyal atau signal input. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi, sedangkan sinyal input adalah
energi yang diproses untuk mendapat keluaran. Berikutnya, karakter sistem mempunyai keluaran sistem. Keluaran atau output adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna, dan sisa pembuangan keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain. Contoh, panas yang dihasilkan sistem komputer adalah keluaran yang tidak berguna, sedangkan informasi adalah keluaran yang dibutuhkan. Berikutnya, suatu sistem juga mempunyai karakteristik, yaitu pengolah sistem. Jadi pengolah sistem adalah suatu sistem dapat mempunyai satu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Yang terakhir, memiliki sasaran sistem. Apa itu sasaran sistem? Suatu sistem pasti mempunyai sasaran atau tujuan, objektif, yang sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang dihasilkan sistem. Jadi itulah karakteristik dari sebuah sistem. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan nomor 4. Apa itu klasifikasi sistem? Jadi klasifikasi sistem adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen yang lainnya, karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apa itu sistem informasi? Jadi, sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk pada interaksi antar orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Pertanyaan selanjutnya, contoh dari sistem informasi. Di sini saya memiliki 4 contoh dari sistem informasi. Yang pertama, e-banking. Ya, seperti yang kalian tahu, bank-bank di Indonesia memiliki e-banking atau internet banking. Contoh yang lain, e-learning, atau yang sekarang kita lakukan yaitu belajar online. Berikutnya contoh sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu online shop. Dan contoh selanjutnya saya punya video call. Video call di sini berarti semuanya ya, semua aplikasi yang dapat kalian gunakan untuk video call, seperti Google Duo, WhatsApp, ini juga Hangouts, Meet, Zoom, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ke-7. Apa saja komponen sistem informasi? Komponen-komponen dalam sistem informasi ada 6 yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu input informasi. Input informasi adalah komponen input yang merupakan suatu bentuk data yang masuk dan kemudian diproses guna memecahkan akar permasalahan yang sedang dihadapi oleh siapapun. Berikutnya ada model informasi. Model informasi adalah komponen model dalam informasi yang akan menerima komponen input dengan melibatkan berbagai hal detail seperti kombinasi antar prosedur, logika, dan perhitungan untuk mendapatkan output atau hasil yang sesuai. Berikutnya ada komponen output informasi.
Komponen output atau keluaran merupakan hasil dari informasi yang berkualitas dari dua rangkaian komponen sebelumnya. Output juga merupakan hasil dokumentasi untuk semua tingkat dalam penggunaan sistem informasi. Berikutnya ada komponen teknologi. Komponen teknologi berperan sebagai tolak ukur dalam sistem informasi yang mencakup input, fungsi, model, dan penyimpanan. Selanjutnya, komponen teknologi akan memiliki atau akan dapat diakses sedemikian rupa dengan hasil yang memiliki kualitas terbaik. Berikutnya ada komponen basis data. Komponen basis data atau basis data merupakan kumpulan data yang dihubungkan oleh software pengelolaan database atau basis data. Komponen basis data akan menerima output dalam bentuk informasi untuk dianalogikan ke komponen basis data. Yang terakhir kita memiliki komponen kontrol. Komponen kontrol. Fungsi komponen kontrol adalah untuk mengendalikan sistem informasi. Komponen kontrol sangat memiliki peran besar dalam sebuah sistem informasi dan bisa dikatakan sebagai pusat pengendali. Oke, itu saja 7 pertanyaan seputar sistem informasi. Jika kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan yang lain lagi seputar sistem informasi yang tidak ada dalam 7 pertanyaan ini, silakan kalian tulis di dalam kolom komentar. Dan jika ini berguna, silakan kalian bagikan. Oke, see you.